Shalom, Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Sebelum kita mulai ibadah, kita simak pengumuman berikut ini. Hari ini akan diadakan perjamuan kudus. Jemaat dimohon mempersiapkan roti tawar, minuman sirup anggur atau minuman yang lain. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Indira Kusuma Wardani, 29 Juni. Saudara Roni Afianto, 29 Juni. Ibu Yoga Yuniati, 30 Juni. Persembahan minggu pertama ini dikhususkan untuk penginjilan, persembahan kasih, dan persepuluhan, dan pemeliharaan gereja. Persembahan bisa diserahkan kepada Ketua KP, Ibu Eni, Ibu Nana, atau transfer ke rekening berikut ini. Demikian pengumuman minggu ini. Kini kita mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur untuk saat ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan Tuhan. Kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menaikkan segala pujian dan syukur kita atas karya kasih-Nya dan keselamatannya dalam kehidupan kita. Dan kita akan memberikan yang terbaik melalui pujian kepada Tuhan, anugerah dan bersyukur.
dan termanis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena kasih Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kau selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Pada saat ini Bapa, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang indah Tuhan. Kami boleh naikkan syukur kami atas segala campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami melalui ibadah saat ini Bapa. Biarlah setiap ujian kehidupan kami jasa berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus yang akan menolong kami untuk dapat memberikan yang terbaik setiap apa yang mereka dalam rencana ini Bapak. Dan kami mengusahakan Tuhan ibadah kami saat ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat ya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara kalian udah bosan di rumah, beribadah di rumah, dan ingin ketemu dengan teman-teman di gedung gereja dan seterusnya. Tapi tetaplah percaya bahwa hakikat dari ibadah yang kita laksanakan di keluarga, di rumah, di kelompok kita, walaupun tidak ada di gedung ini, adalah tetap berkenan kepada Tuhan. Itu esensinya ya. Itu adalah substansi dari ibadah, hubungan hati dan batin kita kepada Tuhan ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian tetap sehat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita kan harus pakai kayak begini ini, tapi mungkin mengganggu sedikit mic ini, jadi saya harus lepas dulu ya. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau setia kepada kami, Engkau melindungi, menjaga kami, melihara kami, dan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali menikmati persekutuan dengan Engkau lewat ibadah ini, baik lewat pujian kami, doa kami, juga firman-Mu Tuhan. Karena itu lewat seluruh rangkaian ibadah ini Engkau nyatakan diri-Mu, berbicara kepada kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melihat salah satu ayat firman Tuhan yang minggu lalu kita bahas. Baik, demikian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Dan nanti di 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 akan saya baca firman Tuhan demikian. Jemaat Tuhan silakan buka. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kata jikalaunya kita sudah bahas minggu kemarin. Dan hari ini kita akan melihat di 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Nas kita ada di ayat yang ke-3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, orang tersebut lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Yesus, yang melahirkan dan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Mengapa? Sebab semua yang lahir dari Allah, dia mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.
Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini ya, sumber kasih yang benar itu dari ayat ini ya, secara sederhana saja ya. Kita lihat sumber kasih yang benar. Pertama, sumber kasih yang benar itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah bersumber dari orang-orang yang benar-benar lahir dari Allah oleh peran Roh Kudus yang melahirbarukan orang tersebut, sehingga orang tersebut pasti yang lahir dari Allah ini, dia percaya benar bahwa Yesus yang dia percaya itu adalah benar-benar Kristus, Mesias, anak Allah yang diurapi satu-satunya. Nah, kita melihat di situ ya. Jadi prasa-prasa ini penting untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita semua pahami, karena prasa pertama ini penting menjadi landasan di mana sumber kasih yang sesungguhnya itu dari mana? Yaitu dari Allah. Karena itu orang yang sungguh percaya bahwa dia benar-benar percaya Yesus yang adalah Kristus, Mesias, anak Allah yang diurapi, orang tersebut adalah orang yang membuktikan dirinya benar-benar lahir dari Allah. Karena tanpa dari Allah tidak mungkin seseorang itu bisa mengakui Yesus itu adalah Kristus Mesias, satu-satunya diurapi oleh Allah. Tidak mungkin. Oleh karena itu Bapak sekalian, nah tatkala seseorang dalam prasa pertama ini benar lahir dari Allah, maka cirinya atau tandanya dia akan mengakui, dia akan percaya bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Mesias, juru selamat yang diurapi untuk menyelamatkan manusia. Lalu prasa yang kedua yang kita bisa lihat pada bagian ini, di mana dikatakan akhirnya orang-orang yang benar-benar lahir dari Allah tersebut, yang oleh peran Roh Kudus telah melahirbarukan orang tersebut, pasti orang tersebut mengasihi Allah yang melahirkannya, yaitu Allah. Ya, ini contoh sederhana supaya Bapak Ibu Saudara juga bisa memahami maksudnya adalah anak kandung Bapak Ibu Saudara, kalau dia benar-benar anak kandung, lahir dari orang tua kandungnya, itu anak kandung yang baik, yang hadir dalam keluarga yang baik, pasti mengasihi orang tua yang melahirkannya. Itu logika yang benar. Itu nilai yang benar. Tapi jika ada anak yang mengaku anak kandung, tapi tidak mengasihi orang tua yang melahirkannya, orang tua kandung yang melahirkannya, itu bagi saya agak penuh tanda tanya. Dia jangan-jangan dia merasa tidak dilahirkan oleh orang tuanya, gitu ya. Jangan-jangan dia pikir dia bukan anak kandung. Dia bukan anak orang tuanya, mungkin anak dari mana, titipan mana. Sehingga perilaku, sikap dia terhadap orang tua tidak menghargai, apalagi mengasihi. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Lalu prasa yang ketiga yang kita lihat juga dari nas ini ialah bahwa orang yang benar-benar lahir dari Allah melalui karya Roh Kudus yang melahirbarukannya, pasti juga mengasihi anak-anak Allah lainnya yang lahir dari orang tua yang sama. Itu yang diungkapkan di dalam 1 Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 yang kita kenal dengan perintah agung. Kenapa sih Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena itu bagian yang sebenarnya tak terpisahkan. Ya, contoh yang sederhana yang sama dengan itu adalah ya pasti saudara kandung, ya walaupun saya tahu ada saja perbedaan, cekcok, pertengkaran di dalam hubungan saudara kandung di sebuah keluarga. Tapi saya percaya bahwa kalau dia benar-benar merasa ini saudara kandung saya, adik kandung saya, kakak kandung saya, dia pasti punya kasih yang tulus kepada saudara kandungnya yang sama-sama seibu, seayah dari keluarga itu. Ya, itu ilustrasi atau contoh sederhana yang Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen, percaya kepada Kristus, lahir dari Allah, tapi tidak mampu, apalagi tidak mampu mengasihi sesamanya sebagai anak-anak Allah, itu juga tanda tanya besar.
Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang dimaksudkan dengan sumber dari kasih yang benar. Perannya itu adalah bersumber dari Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka tanda nyata seorang Kristen atau anak Tuhan atau orang percaya yang benar-benar anak Allah, yang lahir dari Allah oleh karena karya Roh Kudus tadi, di ayat yang kedua dan 3, kita melihat di situ tandanya adalah pasti orang tersebut mengasihi Allah Tritunggal yang melahirkannya secara rohani, secara baru, dan juga selain mengasihinya, pasti dia mentaati perintah-perintah sang bapaknya. Dia tidak akan membangkang, tidak akan melawan, karena dia merasa itu adalah bapak kandungnya, bapak yang melahirkan. Bukan bapaknya yang melahirkan ya ibu, tapi maksud saya adalah orang tua yang melahirkan dia. Ya, kalau ada anak-anak hari ini, anak kandung dari keluarga yang suka melawan orang tua, itu bukan pekerjaan, itu pekerjaannya iblis ya. Itu pekerjaan. Memang sengaja iblis merusak tatanan itu supaya nilai hidup kita dilihat orang itu bukan anak Allah, tapi anak iblis jadinya kan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, dengan demikian maka sumber kasih sejati itu adalah, pertama adalah Allah Bapa. Ya, Allah Bapa, kita sudah tahu itu ayatnya, sangat jelas sekali. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan Anak Tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga kita bisa melihat di Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. 12 kita bisa 12 dan 13 kita bisa lihat di sana ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi sumber kasih yang kedua itu dari Kristus sendiri. Kristus mengasihi kita dengan tulus. Bapak Ibu Saudara, ini tidak usah kita perdebatkan, karena bukti kasihnya yang sangat tulus kepada saya dan Bapak Ibu sekalian adalah tatkala dia rela mati di kayu salib, berkorban untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Jadi karena itu beberapa kali saya ingatkan waktu yang lalu bahwa banyak orang Kristen yang tidak menghargai kasih Kristus. Tega mengabaikan kasih Kristus sampai tidak mau mengasihi Kristus, tapi dia tahu Kristus itu berkorban untuk dia. Mau untuk mengasihi Tuhan Yesus itu, ya ampun apote ramum gitu. Kenapa ya? Karena dia tidak melihat betapa Tuhan itu dengan luar biasa sampai rela berkorban untuk mengasihi saya dan Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-13 juga bisa yang sama ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi jelas Kristus, ada begitu banyak ayat dalam Alkitab, tidak ada waktu untuk kita bacanya hari ini, bahwa Kristus juga mengasihi dan dia adalah sumber kasih. Ya, Kristus adalah sumber kasih. Kemudian di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, kita juga bisa lihat di sana, dan Ibrani pasal 10 ayat 29 menyebutkan bahwa buah roh adalah kasih. Buah roh adalah kasih. Ya, kita memperhatikan ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Injil 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, itu bahwa Allah telah mengutus anaknya tinggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutuskan anaknya sebagai pendamaian bagi saya dan saudara sekalian. Jadi perhatikan di dalam bagian ini, jelas sekali bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sumber dari kasih yang sejati itu. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka tidak akan ada kasih yang benar ini dalam hidup seorang percaya kalau orang tersebut, satu,
belum sungguh-sungguh lahir baru sehingga dia percaya kepada Yesus satu-satunya Mesias Kristus yang diurapi oleh Allah. Ya, yang kedua, tidak akan ada seorang yang sungguh-sungguh memiliki kasih Tuhan tanpa dia mengalami kelahiran baru dengan cara menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Sehingga kasih Allah itu dibawa oleh Allah melalui Yesus yang kita terima dalam hidup kita. Dan yang ketiga ialah bahwa tidak akan ada kasih yang sesungguhnya dalam hidup kita tanpa kita menerima Yesus sehingga dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga hadirnya Roh Kudus dalam hidup seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menghasilkan yang namanya buah roh. Buah roh yang pertama kali di situ di Galatia pasal 22 adalah kasih. Jadi sumber utama dari semua hal-hal lain yang berkaitan dengan buah roh itu adalah kasih. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga kasih yang ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai orang percaya atau hidup orang Kristen yang lahir baru adalah merupakan tanggapan, merupakan respon dari kasih Allah yang lebih dahulu mengasihi saya dan saudara sekalian, ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, alasan mendasar Tuhan Yesus meminta kepada Bapa agar mengirim Roh Kudus-Nya supaya orang percaya, para pengikutnya, para muridnya, termasuk kita, saya dan Bapak Ibu sekalian hari ini, agar kita dapat memiliki kasih yang benar, kasih yang tulus kepada Tuhan adalah pertama, supaya orang percaya dapat mengasihi Yesus dalam posisi Yesus yang benar. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir ini agak sedikit asing gitu ya. Karena hari ini Bapak sekalian, banyak orang yang tanpa sadar mengasihi Tuhan tapi tidak pada posisi Yesus yang sesungguhnya. Posisi apa sih? Posisi apa? Ya. Banyak orang mengasihi Tuhan Yesus tapi bukan pada posisinya Yesus, pada posisi Yesus yang sesungguhnya, melainkan pada posisi yang dibuat sendiri oleh orang tersebut. Kita membuat sendiri posisi Yesus. Kita merendahkan Yesus dari ketuhanannya. Kita tidak siap mengasihi Yesus berdasarkan posisinya sebagai Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berdaulat, pencipta segala sesuatu. Raja di atas segala raja. Gereja KMI Injil punya prinsip yang dasar sekali dengan itu. Yesus bukan saja juru selamat, dia bukan saja penyembuh, tapi juga raja di atas segala raja. Tapi hari ini Bapak sekalian, begitu banyak orang Kristen hanya pilih 3 lambang itu. Ingin disembuhkan, ingin diberkati, ingin semuanya. Tapi tidak siap untuk menjadikan Kristus Tuhan dalam hidupnya. Karena itu akhirnya yang cenderung terjadi, orang lalu membuat, walaupun kita berpikir saya enggak buat kok gitu ya, tapi tanpa sadar sesungguhnya kita kadang membuat Kristus menurut asumsi kita, menurut persepsi kita. Karena kita tidak siap mentaati Dia yang Tuhan, tapi kita mengasihi Dia hanya sebagai apa? Berdasarkan asumsi kita, di mana kita bentuk sendiri asumsi itu, bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita maha baik, sangat baik, bla 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 dan sebagainya. Salah enggak sih? Ya, sebenarnya tidak salah Bapak sekalian. Tapi yang dikhawatirkan adalah manakala seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus lalu membuat posisi Kristus menurut asumsinya sendiri, bisa membawa dia kepada sebuah pemahaman, sebuah konsep yang disebut dengan anti-Kristus. Nah, ini yang seringkali tidak pernah disadari. Kenapa Tuhan mau memberikan Roh Kudus itu untuk menguatkan kita, memimpin kita untuk memiliki kasih, supaya kita tidak mengasihi Tuhan berdasarkan asumsi kita, tapi biarlah Roh Kudus yang menolong kita sampai kita mengasihi Tuhan dalam posisinya yang benar. Bukan dalam posisi yang saya buat sendiri, yang kita buat sendiri menurut gambaran kita, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir seperti apa sih yang Pak Sas bilang gambaran seperti apa sih gitu ya. Oke. Kristus yang sesungguhnya adalah Kristus yang Maha Agung.
Kristus yang maha mulia. Nah, kalau kita berbicara tentang maha agung, maha mulia, kita berbicara tentang sesuatu yang posisinya terhormat. Yang harusnya kita tunduk. Yang harusnya kita taat. Karena dia adalah yang maha agung, maha mulia, tentu dia punya otoritas. Nah, pada posisi sebagai otoritas inilah jarang orang Kristen yang siap mengasihi Kristus pada posisinya sebagai yang maha agung. Jadi akhirnya apa yang kita buat? Ya, kita buat ketaatan sendiri menurut ukuran kita sendiri. Bukan lagi menurut ukuran atas ketaatan kita kepada Kristus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, ya, Raja di atas segala Raja, yang maha mulia, yang maha agung, yang punya otoritas memerintah. Nah, hari ini Bapak sekalian, ada begitu banyak orang Kristen yang sesungguhnya sangat sempit sekali memahami Kristus sebagai hanya pada juru selamat, pemelihara, Allah yang baik, ya. Karena itu sesungguhnya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada kekhawatiran dari hamba-hamba Tuhan, dari anak-anak Tuhan, dari tokoh-tokoh Kristen yang sungguh memperhatikan fenomena akhir-akhir ini. Bahwa banyak orang tidak siap mengasihi Kristus dalam posisinya sebagai Allah yang Maha Tunggal. Kenapa? Karena hari ini asumsi yang ditanam di pikirannya orang Kristen hari ini adalah Yesus itu lemah lembut, ya. Yesus itu maha kasih, dia seorang pelayan, dia seorang yang rendah hati, pokoknya maha baik. Kalau kita tanya, coba aja, Yesus kita maha baik, yang maha baik, baik semua. Tapi orang tidak pernah berpikir dia itu seorang raja yang harus dihormati dengan otoritasnya yang luar biasa. Sehingga akhirnya dengan pemahaman kita bahwa Yesus itu lemah lembut, seorang pelayan, rendah hati, lalu tanpa sadar kita membuat asumsi sendiri untuk mentaati Tuhan itu, seolah-olah Tuhan itu ya seperti itu, ya memang dia memang rendah hati sih, tapi akhirnya kita bersikap juga ya lemah terhadap dia. Komitmen kita jadi rendah, ketaatan kita kepada dia juga tidak sungguh-sungguh akhirnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat dia sebagai Allah yang maha agung, pencipta langit dan bumi, dan sumber hidup kita yang punya otoritas dalam hidup kita. Dan jangan lupa ya, nanti pada waktu kita bahas ini minggu depan, jangan lupa bahwa satu saat akan ada penghakiman. Penghakiman Kristus namanya. Itulah penentu keselamatan terakhir. Dan di situ ada banyak orang Kristen akan gigit jari. Karena selama ini kita hanya berpikir, saya sudah percaya Yesus, mengikut dia, dia maha baik, maha lembut. Tapi kita tidak pernah memiliki sebuah ketaatan berdasarkan kemahaagungan. Nah, inilah peran kedua nanti yang akan kita bahas minggu depan, yaitu peran kedua dari hadirnya Roh Kudus di sana. Karena Tuhan tahu sebuah kelemahan yang ada pada manusia itu adalah, ya kita akan bahas ini minggu depan ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tanpa sadar bisa saja orang-orang Kristen sedang membangun, sedang menjunjung Kristus yang sifatnya palsu. Agak keras ini ya. Ya, saya mau katakan hal demikian kenapa besar kalian? Saya tidak ingin saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus sampai terjebak ke dalam sebuah pemahaman yang sangat keliru karena tidak pernah diberikan peringatan. Itulah sebabnya kenapa Yesus minta, apakah jika engkau mengasihi aku akan begini. Dan Tuhan Yesus sudah melihat itu, bahwa ada kecenderungan orang percaya, ada kecenderungan manusia, ada kecenderungan muridnya yang tidak sungguh-sungguh mengasihinya dengan menempatkan Kristus dengan posisi yang benar. Ada begitu banyak orang Kristen mau mentaati Kristus, mengasihi Kristus yang baik, yang memberkati, juru selamat, yang memelihara, tapi tidak siap mengasihi Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Jadi bahkan riset itu membuktikan banyak sekali orang Kristen yang sama sekali tidak siap untuk mengasihi Kristus yang adalah Raja di atas segala Raja. Karena itu menyangkut konsekuensinya adalah nanti takut taat.
Ya kalau saya tidak siap, gagal. Nah itu dia. Kenapa? Karena kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Roh Kudus yang akan memimpin kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini adalah hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian adalah untuk menolong saya dan saudara sekalian agar kita memiliki kasih yang tulus, yang tidak munafik, yang tidak merampok keilahian Tuhan. Itu tujuan kenapa Tuhan minta Roh Kudus untuk menolong kita memiliki kasih yang benar ini, ialah supaya kita tidak memiliki bentuk kasih yang tidak tulus, bentuk kasih yang munafik, dan bentuk kasih yang merampok keilahian, ketuhanan Tuhan. Itu sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena Alkitab dengan tegas menyatakan Alkitab sama sekali tidak suka, bahkan sangat membenci, ya, sangat membenci kepada orang yang mengasihi Kristus tapi tidak mengakui Kristus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Maka sangat pentinglah bagi saya dan Bapak Ibu sekalian untuk dapat merenung sejenak dalam ini. Ini banyak sekali kondisi seperti ini dipraktikkan di kalangan orang Kristen hari ini. Ya, kasih Kristen hari ini adalah lebih banyak meremehkan Kristus. Sadar atau tidak sadar kita hari ini, tanpa sadar kita sering meremehkan dia. Kenapa? Kok kita disebut meremehkan dia? Karena kita mengasihi Kristus hanya mengikuti kehendak kita di atas kehendak Kristus. Bukan mengasihi Kristus berdasarkan kehendak Kristus atas kehendak kita. Bukan. Kehendak kita di atas kehendaknya Kristus. Ya kan? Kristus banyak disedihkan, banyak dikecewakan. Dan kehidupan Kristen yang hanya mengasihi Tuhan, tapi kehendaknya yang dominan. Bukan kehendak Kristus yang dominan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tanpa sadar dalam praktek kasih Kristen hari ini banyak yang meremehkan Kristus dalam hidupnya. Hal ini sungguh-sungguh menggelikan di kalangan kehidupan Kristen. Kenapa? Karena dia berbicara tentang kasih, mengasihi Tuhan, tapi dia tidak siap menjadikan Kristus itu Tuhan dalam hidupnya. Jadi sesuatu yang paradok, tidak sama, tidak sesuai, tidak ketemu. Mengaku mengasihi Tuhan, tapi tidak siap untuk menjadikan Tuhan itu Tuhan di atas segalanya. Padahal Tuhan Yesus adalah pencipta segala sesuatu, sumber hidup kita. Dan model kasih seperti itu sebenarnya adalah tiruan dari iblis. Jadi kalau hari ini orang Kristen mengasihi dengan model seperti itu adalah kasih model iblis. Itu bukan model kasih Roh Kudus. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus meminta supaya Roh Kudus itu hadir menolong kita memiliki kasih yang sungguh ini. Supaya kita tidak terjebak, terjatuh dalam kasih yang namanya kasih model iblis. Jangan sampai kita sebagai anggota jemaat di tempat ini ya sudah mengaku percaya Tuhan Yesus, ikut Yesus, tapi kita hanya mengasihi Yesus karena dia mau baik, mau memelihara, menyelamatkan kita. Tapi begitu berbicara tentang ketuhanannya, kita diam diri. Takut. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar belum lahir dari Allah. Jadi karena itu kita perlu koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Perlu koreksi hubungan kita dengan Tuhan. Perlu koreksi relasi kita dengan Tuhan. Benarkah sih saya ini sudah lahir baru? Benarkah sih saya ini sudah diciptakan baru? Sampai saya memiliki benih ilahi itu dalam hidup saya. Sehingga benih ilahi itulah yang memampukan kita untuk mengasihi dengan kasih yang benar.
Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengasihi Kristus yang sesungguhnya adalah mengasihi Kristus yang memerintah kita. Dan yang kedua adalah mengasihi Kristus yang sesungguhnya adalah mengasihi Kristus yang menyelamatkan, memandang kepadanya yang akan menjadi pemimpin hidup saya dan saudara sekalian. Itu sebabnya pada saat menerima Tuhan Yesus selalu ada panduan begini dalam menerima Tuhan Yesus. Ya, kalau saya membimbing Bapak Ibu Saudara yang pernah saya bimbing secara pribadi untuk menerima Tuhan Yesus, pasti Bapak Ibu Saudara ingat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengasihi saya, menyelamatkan saya. Sekarang saya terima Engkau menjadi juru selamat saya, mengampuni saya dari segala dosa, dan menerima Engkau menjadi Tuhan yang memimpin. Baru sesudah itu sahabat yang menyertai saya selamanya. Tapi hari ini orang hanya mau yang terima Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat yang menyelamatkan. Tapi Tuhannya tidak. Tapi pada waktu dia menerima Yesus, dia terima sebagai Tuhan, katanya dia pada waktu dia mengaku menerima. Tapi nanti dalam prakteknya sehari-hari tidak pernah dia menunjukkan dirinya dalam mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Berarti ada hal yang perlu diperbaiki dalam hubungan kita dengan Tuhan sampai kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh bersumber dari Allah, bersumber dari Kristus, bersumber dari Roh Kudus, dari Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal itulah yang akan memampukan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk memiliki kasih yang sesungguhnya. Karena itu mengapa Roh Kudus itu hadir di dunia ini, bukan saja untuk menyertai, memelihara, mengajar, membimbing, menolong kita, tapi ada dua hal yang sangat mendasar yang dia bisa berikan kepada saya sekalian. Memampukan kita untuk memiliki kasih, karena Kristus adalah kasih, Allah adalah kasih, dan Roh Kudus adalah kasih. Sehingga buah roh adalah kasih. Buah roh adalah kasih. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mengaku mengikuti Yesus, menjadi pengikut Yesus, percaya kepada Kristus, coba koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Coba koreksi kasih kita kepada Tuhan. Benarkah kita mengasihi Dia dengan ketulusan hati, sampai kepada bukan saja karena Dia penyelamat, pengampun dosa, tapi lebih dari itu. Benarkah kita mengasihi Dia sampai kita siap menjadikan Dia Tuhan dan Tuhan dan Raja di atas segala raja dalam hidup kita, yang senantiasa memimpin dan memimpin dan memimpin saya dan saudara sekalian. Inilah hubungan Roh Kudus dengan kasih yang benar. Ya, ada banyak catatan Alkitab tentang ini, tapi waktu tidak mungkin untuk kita bisa bahas hari ini. Dan karena itu saya menyimpulkan di sini adalah tanpa dilahirkan dari Allah oleh pekerjaan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus hadir dalam hidup seseorang yang adalah kasih adanya, tidak mungkin seorang Kristen sejati itu, walaupun mengaku Kristen bagaimanapun, tidak mungkin dia hidup tanpa kasih yang benar. Mari kita renungkan ini secara sejenak. Bapak Ibu Saudara bisa koreksi hidup di hadapan Tuhan. Sejauh manakah kasih saudara kepada Tuhan benar, atau hanya berdasarkan asumsi yang saudara buat, atau benar-benar pada posisi Tuhan berdasarkan fakta Alkitab. Saudara koreksi itu baik-baik. Kalau salah, minta ampun pada Tuhan, mulai bertobat hari ini. Jangan biarkan itu berlanjut, karena kasih model seperti itu kasihnya iblis. Berarti saudara selama hari ini sebenarnya mengaku ikut Yesus, sebenarnya ikut perintahnya iblis. Jangan nanti menyesal pada waktu penghakiman terakhir, penghakiman Kristus, saudara protes kepada Tuhan di sana tapi gigit jari. Ini yang paling saya khawatirkan dalam kehidupan saya dan juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ya, jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tunduk kepala sekaligus mempersiapkan diri untuk masuk kepada perjamuan kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami sudah mendengar isi hati-Mu yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak menghendaki kami salah di dalam mengasihi dengan cara dan asumsi kami,
tapi Tuhan mau supaya kami mengasihi berdasarkan pertolongan, bimbingan, tuntunan, pimpinan Roh Kudus. Tatkala kami sungguh mengasihi Engkau berdasarkan fakta bahwa kami benar-benar sudah lahir dari Engkau, mengenal Engkau Mesias satu-satunya, dan hidup dalam ketaatan, sehingga kami boleh menempatkan Engkau dalam kasih kami sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang siap memimpin kami dan yang kami rela untuk dipimpin oleh Tuhan setiap saat, setiap hari. Terima kasih Bapa, kami akan mewujudkan kasih kami melalui perjamuan kudus yang sebentar kami akan laksanakan. Tolong Roh Kudus, sekali lagi bukalah hati kami supaya perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar sebuah rutinitas atau sebuah kegiatan gereja, agamawi, tapi kami perlu melihat esensinya, perlu melihat substansi kebenaran yang hakiki di dalamnya, bahwa ini adalah wujud Engkau mengasihi kami dengan tulus, sehingga dengan kami menyadari bahwa pengorbananmu di kayu salib sampai mati itu adalah wujud kasih-Mu, maka kami akan meresponnya dengan kasih kami yang tulus kepada Tuhan, yang bukan hanya untuk yang baik-baik, tapi kami juga siap mengasihi Engkau dengan menempatkan Engkau pada posisi yang sesungguhnya sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemimpin hidup kami, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, berkati kami melalui perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, baik, kita akan langsung menyiapkan diri kita pada perjamuan kudus. Kasih-Mu yang sempurna, Kau berikan hidupmu, menggantikanku, menanggung dosaku. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu yang sempurna, Kau berikan hidupmu, menggantikanku, menanggung dosaku.
sungguh mulia kuasa darah-Mu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan langsung kepada perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, saya harap sudah siap rotinya ya, roti dan cawannya ya, atau air minum. Jadi Bapak Saudara sekalian silakan ya, siapkannya ya. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita langsung ke perjamuan kudus, kita akan baca pengakuan iman para rasul dulu ya. Kita akan baca bersama-sama, demikian pengakuan iman para rasul. 1, 2, 3, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, kalau sudah siap, kita datang kepada Tuhan. Kami sudah membaca pengakuan iman para rasul yang juga menjadi pengakuan kami. Atas dasar pengakuan iman kami ini ya Bapa, Engkau berkenan memberkati kami melalui perjamuan kudus ini. Karena itu jemaat Tuhan, siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan singkat dengan cara yang agak berbeda. Perjamuan kudus langsung saja. Sebab apa yang telah ku terima daripadamu, yaitu bahwa terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia dikhianati, ia mengambil roti. Ya, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu melaksanakannya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Artinya perjanjian yang diakui oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia hanyalah melalui darah Tuhan Yesus, yang dimeteraikan oleh darahku, maka perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Baik, mari kita makan dan minum bersama. Sekali lagi, mari kita makan dan minum bersama. Kita makan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh tulus, sungguh luar biasa. Engkau rela berkorban nyawa hanya untuk menyelamatkan kami dari hukuman kekal neraka, dari genggaman iblis, dan memindahkan kami ke dalam kerajaan-Mu yang kekal di langit dan bumi baru. Atas dasar pengorbanan inilah kami mengenang kasih-Mu ini setiap saat, supaya melaluinya kami semakin memiliki kasih yang Tuhan tanam dalam hati kami untuk mengasihi Engkau sebagaimana hakikat-Mu dan posisi-Mu, dan mengasihi Engkau dengan tulus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di mana kami boleh mengenang Engkau melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus, minum dari cawan yang adalah lambang darah Kristus yang tercurah untuk menyelamatkan kita, kita sedang mengambil komitmen dalam hidup kita untuk memberitakan Kristus bagi dunia ini. Baik, kita tutup dengan doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia, kemurahan, kebaikan bagi kami, telah memberkati kami dalam rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Baik pujian, doa, ungkapan syukur kami
juga persembahan kasih kami melalui persembahan-persembahan yang baru saja kami persembahkan. Milik-Mu yang kami kembalikan persepuluhan, persembahan karena kami mengasihi Engkau, korban-korban kami termasuk ucapan syukur kami, pelayanan anak-Mu Tuhan melalui tenaga, pikiran, waktu, harta, bahkan yang ambil bagian dalam pelayanan praktis hari ini, baik single liturgos, pemain musik, pemegang LCD atau multimedia. Tuhan memberkati, menguatkan, memberkati juga anak-anak Tuhan yang begitu setia mengabdi melalui doa, tenaga, pikiran, waktu, dan harta mereka. Kiranya semua pengabdian pelayanan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami dan ungkapan respon kami akan kasih-Mu pada kami. Kiranya semua berkenan menyukakan hati-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam berbagai aspek kehidupannya, pekerjaannya sebagai pegawai negeri, swasta, buruh, petani, pedagang, wira swasta. Tuhan berkati pendidikan anak-anak-Mu Tuhan di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, keperguruan tinggi. Tuhan berkati juga berbagai pergumulan-pergumulan hidup dari anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mencari sekolah baru dan juga mencari pekerjaan, usaha, bisnis di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Tentu ada banyak masalah yang dihadapi oleh anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan solusi, jalan keluar, hikmat bagi anak-Mu Tuhan untuk dapat menemukan solusi-solusi terbaik dari Tuhan untuk masalah ekonomi, pekerjaan, dan masa depan mereka, termasuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk masa depan, baik yang berkeluarga maupun yang masih bujang. Tuhan akan terus memimpin kami untuk memandang kepada Engkau sumber masa depan kami, dan juga yang masih bujang yang sedang bergumul untuk teman hidup, supaya Engkau juga akan menuntun mereka dapat teman hidup yang sungguh berkenan pada Tuhan, yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Berkati juga kebutuhan-kebutuhan hidup jemaat-Mu Tuhan, juga pekerjaan di tempat ini Kau berkati, dan juga berbagai pelayanan yang ada kami percaya pada Tuhan. Pelayanan anak Tuhan berkati, dan mohon supaya melaluinya anak-anak sama kami tetap dikuatkan dan setia kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati gereja Kemenjil di tanah air kami, berkati gereja-gereja lain, berkati berbagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh setiap anak Tuhan, gereja Tuhan. Demikian juga untuk negara kami, masyarakat kami, bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati, memelihara, melindungi, dan memberkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet yang ada, pejabat penegak hukum. Berkati, tolong mereka beri hikmat-Mu bagi mereka Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini dengan kondisi-kondisi seperti ini dengan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Dan berkati kami semua, anak-anak-Mu yang menyembah Engkau dengan tulus dan setia di rumah masing-masing, dan kondisi kami masing-masing Engkau berkati ya Tuhan. Dan berkati apa yang kami sudah lakukan di hadapan Tuhan dalam ibadah kami di rumah-rumah. Tuhan berkati dengan kuasa yang tidak pernah berubah. Terpujilah Engkau kekal selamanya Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati saudara kami yang sakit, yang baik di rumah sakit, mungkin Pak Kris sudah pulang, Tuhan sempurnakan kesehatannya. Demikian juga anak Tuhan lain sakit, Tuhan jamah lindungi. Dan kami juga mohon Tuhan terus memberkati saudara-saudara kami yang bertugas di rumah sakit, para dokter, medis, dan perawat, dan berbagai sarana yang ada. Tuhan berkati supaya melalui sarana-sarana pelayanan di rumah sakit dan dokter-dokter yang melayani, Tuhan lindungi, jaga, pelihara mereka ya Bapa. Tuhan berkati juga anak-anak Tuhan yang mungkin dalam kondisi lemah tubuh yang kami sendiri tidak tahu kondisinya hari ini. Tuhan akan tolong terus menguatkan, menyembuhkan mereka dari berbagai masalah. Yang ulang tahun, Tuhan berkati, sukacita yang dari Tuhan sumber hidup yang telah Engkau nyatakan bagi mereka pada hari-hari yang lalu, juga akan Engkau nyatakan bagi mereka di hari-hari ke depan, sehingga bersama Engkau mereka akan senantiasa memiliki hidup yang penuh optimis dan penuh positif di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sumber hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berjumpa dan mengalami Engkau dalam ibadah ini, dan kerinduan kami Tuhan agar apa yang kami sudah lakukan dalam ibadah ini berkenan menyukakan Tuhan. Ampuni kami sadar banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami menyembah dan melayani Engkau. Perlihatkan kekurangan kelemahan kami ya Roh Kudus, dan Engkau pulihkan supaya kali mendatang kami boleh menyembah dan melayani Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami sudah berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau. Kini saatnya kami kembali ke aktivitas kami sepanjang minggu ini, sepanjang pekan ini bersama Engkau. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Allah yang adalah sumber damai sejati kita, melalui Roh-Nya yang kudus akan senantiasa menyertai, memelihara, memberkati, meneguhkan saya dan saudara sekalian, dan melindungi kita, memelihara kita secara utuh, jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati.